Polisi akhirnya mengungkap kasus pembusuran yang terjadi di Jalan Garuda, Polres Macopa, Amarang, tepatnya di depan perumahan Gria Maros Indah, Dusun Barambak, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pada Minggu, Mei 2025 lalu. Pelaku bernama Ahmad Yani, yang berusia 23 tahun. Ia diamankan bersama 5 pemuda lainnya yang juga terlibat dalam kasus pengerusakan mobil sebelumnya. Dari total 7 pemuda yang diamankan, 3 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar, yakni MI, 16 tahun, AD, 16 tahun, dan MT, 17 tahun. Kemudian terduga pelaku lainnya, Muhammad Maulid, 23 tahun, Muhammad Idris, 19 tahun, dan Alif Arya, 19 tahun, yang merupakan pemuda pengangguran. Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Ridwan mengatakan, mereka diamankan di titik lokasi berbeda, Kecamatan Tandralili, Turikale, dan Mandai. Hasil interogasi, Ahmad Yani mengakui telah melepaskan busur panah ke arah korban Ahmad Aidil Wahid yang berusia 18 tahun, yang tengah melintas. Akibat serangan tersebut, anak panah mengenai bagian atas pergelangan tangan kiri korban. Namun Ahmad Yani salah sasaran. Pelaku mengira korban adalah anggota geng lain yang sedang dicari oleh kelompoknya. Selanjutnya, hasil pengembangan, pelaku merupakan kelompok yang melakukan pengejaran terhadap geng sepeda motor yang melintas di Jalan Garuda Macopa dengan membawa batu bata dan busur panah. Geng ini melakukan pengerusakan terhadap 1 unit mobil Ayla DD 1472 EK. Kaca depan mobil tersebut pecah akibat lemparan batu bata. Setelah dilakukan pengejaran, ada 29 pemuda yang diamankan dalam terkait insiden ini. Namun, hanya 7 diantaranya yang memenuhi unsur pidana. Kasus ini terkait dengan masalah penrusakan dengan penganiayaan, kita mengamankan ada 4 orang dewasa dan beberapa anak yang di bawah umur. Kalau ditotalkan itu kurang lebih 6 orang ya? Iya, 6 orang. 6 orang. Itu 2 kelompok yang berbeda. Iya, kelompok yang berbeda. Itu mereka sampai berseteru itu kenapa? Masalah kesalahpahaman saja. Gitu. Jadi Ya. mereka memang janjian untuk saling ini. Bukan janjian, saling mengawasi, saling mengintai. Tapi justru yang kena warga yang ini di luar dari kelompok ini. Iya, masyarakat yang melintas, salah sasaran. Berarti ada korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang yang Satu orang kena busur panah pada tangan kirinya. Terus 1 orang lagi yang pengerusakan mobil Ya, itu. penrusakan mobil. Para pelaku ini bang, semua bawa busur bang. Iya, benar. Pada saat diamankan, para pelaku ini sedang menguasai senjata tajam berupa busur. Busur sendiri didapat dari mana para pelaku ini? Dia buat sendiri. Mereka buat sendiri. Ada berapa titik Pak di kejadiannya Pak? Kejadiannya itu ada di 2 titik. Ancaman hukumannya terkait dengan masalah penganiayaan sama undang-undang darurat itu untuk pasal 351 ayat 1 di KUHP, ancaman hukumannya itu 2 tahun 8 bulan. Sedangkan untuk undang-undang darurat itu ancaman hukumannya paling tinggi 10 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.